Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Munawaroh dengan NIM 2311020028 dan teman saya Suryaningsih NIM 2311020025. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang pola penyebaran Islam di Nusantara, perdagangan maritim di jalur rempah, dan Islamisasi di Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi budaya dan ekonomi. Perdagangan Muslim dari Arab, Gujarat, dan Malaka tidak hanya berdagang tapi juga memperkenalkan ajaran Islam melalui komunikasi dan pergaulan sehari-hari. Dalam proses ini, nilai-nilai Islam diperkenalkan kepada masyarakat lokal secara bertahap sehingga diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selain berdagang, para pedagang Muslim juga membangun masjid dan mendirikan komunitas Islam di sekitar pelabuhan. Pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal semakin memperkuat penerimaan Islam di wilayah pesisir. Dari pelabuhan-pelabuhan Islam, penyebaran ke pedalaman melalui jalur perdagangan dan hubungan sosial yang lebih luas menjadi perdagangan maritim sebagai motor utama Islamisasi Nusantara. Jalur rempah-rempah seperti perdagangan cengkeh, pala, dan lada menjadi sarana penting penyebaran Islam Nusantara yang kaya akan rempah-rempah menarik perdagangan dari berbagai penjuru dunia, terutama dari dunia Islam. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dengan dagangan tetapi juga nilai-nilai Islam yang mereka sebarkan kepada masyarakat lokal melalui hubungan dagang. Kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan rempah sekaligus menjadi pusat dakwah Islam. Keuntungan besar dari perdagangan rempah, kemungkinan para pedagang Muslim mendirikan masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam. Jalur rempah ini juga membuka koneksi antara Nusantara dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah dan India, memperkuat proses Islamisasi di kawasan ini. Dengan rempah sebagai komoditas penting, Islam menyebar lebih cepat karena diterima bersamaan dengan perkembangan ekonomi masyarakat lokal. Dan yang ketiga, Islamisasi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Mataram, dan Gorontalo memainkan peran penting dalam proses Islamisasi. Para raja mendukung Islamisasi melalui kebijakan politik, pembangunan masjid, dan pendidikan Islam. Kesultanan Aceh misalnya, pada masa Sultan Iskandar Muda, menjadi pusat kekuatan Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Raja-raja Islam memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperluas pengaruh Islam di wilayah-wilayah taklukan. Di Jawa, Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung juga menyebarkan Islam melalui ekspansi politik dan militer. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan diperkenalkan dengan ajaran Islam melalui struktur pemerintahan dan kehidupan sosial. Dengan dukungan kerajaan, Islam diterima lebih mudah oleh masyarakat karena menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang kuat. Dan yang keempat, peran pesantren dan ulama. Pesantren menjadi pusat penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ulama yang kembali dari Timur Tengah membawa ilmu keislaman yang lebih mendalam dan menyebarkannya melalui pesantren. Selain mengajarkan agama, pesantren juga menjadi pusat pengajaran budaya Islam, menciptakan generasi yang memahami dan menyebarkan Islam di masyarakat. Para ulama tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga dalam berdakwah secara langsung di berbagai wilayah. Mereka mendirikan pesantren di daerah pedalaman, menjadikan pendidikan Islam lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Peran ulama sebagai pemimpin spiritual menjadikan mereka tokoh kunci dalam menjaga kesinambungan Islami di Nusantara. Dan yang terakhir, integrasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Islam diterima secara luas di Nusantara karena mampu beradaptasi dengan tradisi lokal. Nilai-nilai Islam dikombinasikan dengan adat istiadat masyarakat, seperti tradisi selamatan,
perkawinan, dan sistem hukum. Adaptasi ini membuat Islam lebih mudah diterima tanpa harus meninggalkan tradisi yang telah ada sebelumnya. Selain itu, Islam menjadi identitas sosial dan politik di berbagai kerajaan. Misalnya, gelar-gelar Islam seperti sultan dan syah digunakan sebagai simbol kekuasaan, memberikan legitimasi bagi para penguasa. Dengan integrasi ke dalam budaya lokal, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga bagian penting dari struktur kehidupan masyarakat di Nusantara. Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.